semuanya. Baik, mari sama-sama saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, 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 praise the Lord. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, belakangan ini banyak sekali orang-orang chat saya secara pribadi saudara. Ya, tentu karena beberapa episode dari pengajaran Pastor Daud ini berbicara tentang pasangan suami istri atau hidup dalam keluarga yang diberkati saudara. Akhirnya saya bisa memahami bagaimana di akhir zaman ini memang iblis bekerja keras untuk menghancurkan keluarga-keluarga atau rumah tangga yang tadinya memang mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Ya, tidak lain tidak kurang saudara, chat-chat itu banyak mengeluhkan, bahkan mereka ingin membuat satu keputusan agar rumah tangga mereka bercerai, saudaraku. Ya, lalu alasan-alasan yang paling banyak sekali Pastor Daud dengar, kemudian Pastor Daud jawab, yaitu, Pastor, saya sudah tidak kuat lagi. Pastor, saya sudah tidak tahan. Bahkan yang lebih tegas lagi, kami tidak cocok. Haleluya, haleluya. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang mendengarkan pengajaran pagi hari ini, saya tidak tahu apakah saudara adalah salah satu di antaranya, atau adalah saudara sedang menghadapi persoalan yang sama. Dengar baik-baik, haleluya. Perkataan kami sudah tidak cocok, sebenarnya itu tidak alasan saudara. Ya, saya heran ketika saya membaca komentar-komentar mereka, pernyataan-pernyataan mereka, Pastor, saya sudah tidak kuat. Karena suami saya selingkuh, Pastor, saya sudah tidak kuat. Suami saya tidak mau bertobat, tidak mau berubah, tidak mau ke gereja, selalu mabuk-mabukan, selalu minuman keras, selalu bermain perempuan. Pastor, saya sudah tidak tahan lagi, saya mau cerai. Haleluya. Begitu juga suami-suami, Pastor, saya sudah tidak kuat. Istri saya tidak mau berubah, dia tidak mau diam di rumah. Istri saya tidak bisa merawat suami dan anak-anak. Istri saya tidak bisa bekerja. Saya sudah tidak tahan lagi, Pastor. Bahkan istri saya cerewetnya bukan main. Istri saya ngomel sepanjang hari. Saya tidak tahu masalahnya apa. Padahal saya sudah memberikan nafkah. Padahal saya sudah bekerja keras. Saya tidak pernah minuman keras. Saya tidak pernah mabuk. Saya tidak pernah main perempuan. Saya tidak pernah main judi. Tapi istri saya tetap merasa kurang puas. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Akhirnya keputusan yang paling fatal. Mereka katakan, kami lebih baik bercerai. Aku sudah tidak tahan. Kami tidak jodoh. Kami tidak cocok. Haleluya. Apakah benar saudaraku? Saya yakin itu tidak benar. Saya yakin itu keluar dari emosi yang tak terkendali saudara. Haleluya. Coba mari kita flashback, mundur jauh sebelum pernikahan terjadi. Ya, apa iya ada orang menikah kalau memang alasannya di ujung tadi itu? Apa iya ada sebuah pernikahan yang dimulai dengan ketidakcocokan? Kalau saudara dengar kata-kata saya ini, coba tulis di kolom komentar. Apakah ada pernikahan dilakukan berdasarkan ketidakcocokan? Kenapa di ujung perjalanan ini belum berakhir loh saudara. Di ujung maksudnya kenapa sampai di batas itu ada kata-kata sudah tidak cocok. Kenapa ini bisa terjadi? Saya waktu membaca komentar-komentar itu, Roh Kudus kasih tahu kepada saya, kata-kata itu sebenarnya keluar dari hati yang tidak beres saudaraku. Haleluya. Sebenarnya kalau kita sudah berapa banyak pengajaran yang Pastor Daud bagikan, kalau kita fokus dengan Tuhan, pasti kita tidak berani untuk berkata-kata cerai kepada pasangan kita. Enggak berani saudara. Karena kita tahu bahwa kita sudah dipersatukan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata saudara, tidak akan ada yang bisa memisahkan, yang menceraikan suami istri kecuali kematian. Tidak ada saudaraku, tidak ada. Dari semua kehancuran rumah tangga yang saya baca, bahkan orang-orang datang konseling kepada saya, yang disebabkan karena selingkuh itu cuma sekian persen saudara. Bahkan saya yakin perselingkuhan itu sebenarnya muncul karena persoalan rumah tangga yang tidak terselesaikan dengan baik. Betapa memalukan saudara kalau ternyata keluarga-keluarga Kristen banyak sekali menuju kepada kehancuran hanya karena kebodohan saudara.
Ya, Will, wanita idaman lain, atau Phil, pria idaman lain, itu hanya efek samping yang jauh sekali, saudara. Kenapa suami-suami akhirnya selingkuh? Jawaban yang paling jelas karena dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Haleluya. Mungkin saudara tidak sepakat dengan saya, tidak pastor. Dari dulu saya tahu bahwa suami saya itu suka main perempuan. Loh, kalau dari dulu saya tahu suami saya itu suka main perempuan, kenapa mau dimulai dalam pernikahan dengan laki-laki seperti itu? Jadi jelas buat saya itu tidak masuk akal, saudara. Sekali lagi, tidak ada pernikahan dimulai karena dasar ketidakcocokan. Gak ada itu, saudara, gak ada. Justru karena saudara sudah merasa fix, sudah merasa jodoh, sudah merasa cocok, dan sudah merasa semuanya itu sudah oke, saudaraku, maka saudara ambil keputusan untuk menikah. Lalu kenapa bisa muncul kata-kata alasan yang sangat tidak enak didengar? Pastor, kami sudah tidak cocok. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang sedang menghadapi persoalan ini, mari ya, hatimu itu harus lentur, saudara. Jangan keraskan hatimu. Hati yang keras itu sekeras apapun teguran, sekeras apapun nasihat, engkau tidak akan bisa menerimanya karena hatimu sudah tertutup, engkau keras. Tapi orang yang siap mengalami terobosan, pembaharuan, pemulihan, hatinya itu harus lentur, saudara. Amin. Harus lentur. Ketika dia diajarkan sebuah pengajaran yang sehat, maka dia harus berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau ternyata engkau salah, akui engkau salah. Haleluya. Kalau engkau mendengar pengajaran ini dan engkau setuju dengan Pastor Daud, engkau harus katakan amin. Jadi jangan terlalu mudah mengucapkan kata-kata yang tidak berkualitas, saudaraku. Haleluya. Kalau engkau berani ambil keputusan, bahkan membuat sebuah janji pernikahan, ya, aku akan tetap setia, ya, kepada suamiku, kepada istriku, baik kondisi kaya ataupun miskin, baik kondisi sehat ataupun sakit. Wow, di hadapan Tuhan loh kita berjanji. Tapi kenapa kebelakangan ini ya mulai resah hati kita? Lalu kita mulai dihantui, bahkan dipengaruhi dengan pikiran-pikiran jahat, dengan hati yang jahat. Aku sudah tidak cocok lagi, aku sudah tidak jodoh lagi dengan pasangan saya. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Mari kita buka satu-satu. Saya yakin, saudaraku, ketika saudara akan merancangkan, mendesain pernikahan, ya, ini khususnya juga buat saudara-saudara yang belum menikah, yang sedang berdoa cari pasangan, minta jodoh, hati-hati, saudaraku, ya, hati-hati. Sekali lagi, Pastor Daud tidak meminta saudara untuk melihat fisiknya, saudara. Haleluya. Jangan lihat fisik, karena fisik itu menipu. Haleluya. Amsal berkata kecantikan itu, kemolekan itu adalah dusta, bohong alias tipu-tipu. Zaman sekarang ini mana ada sesuatu yang gak bisa dirubah. Muka yang hancur-hancuran geradakan, saudaraku, itu bisa dibuat cantik. Artis saja, ratu sejagat, itu bisa kalah, saudara. Dipermak sebentar saja jadi. Ini bukan urusan perempuan, saudara. Ini bukan urusan perempuan saja, tapi urusan laki-laki juga sama. Karena dunia ini begitu mudahnya, saudaraku, menyediakan untuk buat kita itu bisa berubah sekejap. Hati-hati, saudara, berteman lewat online. Saya telah melihat banyak fakta, saudaraku. Orang-orangnya jelas berkomunikasi dengan saya. Saya tahu betul, saudaraku, wajahnya seperti apa. Saya tahu betul penampilannya, fisiknya seperti apa. Tapi ketika saya melihat foto-fotonya, saudaraku, di media sosial, wow, saya sampai geleng-geleng kepala. Kalau sampai ada orang yang kepincut lihat foto itu, saudaraku, saya yakin orang itu menyesal seumur hidup. Dan itu sebabnya ketika kopi darat dilakukan, saudara, banyak yang gugur akhirnya melihat fakta bahwa apa yang dia lihat di foto di media sosial tidak sesuai dengan aslinya, saudaraku. Haleluya.
Jadi saya mau katakan buat saudara-saudara yang ingin mencari pasangan hidup, jangan kejar kegantengannya, jangan kejar saudara apa yang seperti dia pertontonkan harta bendanya, itu bisa saja pinjaman saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara gue diberkati oleh Tuhan. Praise the Lord. Ya, dengar baik-baik nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba kita flashback dulu ke belakang, bagaimana pernikahanmu bisa dimulai saudara. Nah, saya setuju ketika masa pacaran, ketika saudara-saudara semuanya dan juga Pastor Daud mengalami hal yang sama. Tidak ada masa-masa perkenalan ataupun pacaran yang dipertontonkan itu keburukan saudara. Enggak ada. Di sini saudara harus sadar dulu saudaraku ya. Jangan saudara buta karena memang cinta itu membutakan saudara. Cinta itu membutakan. Nah, saya ingin mengajak saudara agar saudara berjaga-jaga. Ya, waspada di sini. Semua orang yang fase perkenalan atau pacaran selalu akan mempertontonkan yang enak-enak, saudara. Haleluya. Awalnya pacarmu itu ya, pasanganmu itu, saya bilang pasangan itu pacar ya, belum lagi suami dan istri, saudara. Awalnya itu pasti dia akan perhatian dengan saudara. Awalnya itu dia pasti akan menunjukkan sebuah sikap yang sangat respect dengan saudara. Kadang kalau saudara nggak ketemu sama dia satu hari, dia rasa saudaraku itu tidak ketemu selama 1 bulan. Kangennya bukan main. Itu cinta saudara. Ya, apalagi jatuh cinta pertama kali ini, aduh mak, benar-benar, haleluya, haleluya. 1 hari tidak ketemu, serasa sebulan nggak ketemu saudara. Itu kalau tidak ketemu saudara 1 hari, itu kangennya luar biasa, kangennya luar biasa. Kalau saudara sedang mengalami hal ini, bersyukurlah saudara. Tetapi kalau saudara sudah melewati fase ini, saudara mungkin bisa tersenyum geleng-geleng kepala saudara. Bagaimana rasanya jatuh cinta, rindu serindu-rindunya. Haleluya. Ketika kita ada di mana-mana, rasanya sepi banget kalau tidak dekat dengan pacarmu, saudara. Haleluya. Tapi setelah jadi, apakah perasaan itu masih ada? Jangan-jangan saudara tidak mau dekat dengan pasanganmu, saudara. Saudara tidak mau berlama-lama tinggal di dalam rumah. What happened, saudaraku? Haleluya. Nah, saudara, ketika kita sedang dalam masa perkenalan atau pacaran, perhatian pasanganmu itu sempurna. Engkau belum bangun, itu disapa dengan baik. Engkau ditelepon, halo sayang, halo abang, lagi ngapain? Jawabannya, oh belum bangun ya. Enak kan ngomongnya, belum bangun ya. Bangun dong, ayo dong bangun dong bang, ayo dong bangun cantik, gitu kan? Haleluya. Sudah makan belum? Ngomongnya bukan makan saudara. Sudah maem belum? Maem. Hati-hati dengan kata-kata maem. Haleluya. Ada banyak perempuan-perempuan jatuh hatinya gara-gara kata-kata maem. Sudah maem belum sayang? Aduh, itu kalau laki-laki dengar suara perempuan seperti itu, waduh, itu dunia jungkir balik saudaraku. Serasa nggak ada lagi orang lain. Begitu juga kalau laki-laki bilang begitu sama perempuan, ayo dong sayang, aduh aku ingin lihat kamu bangun, ayo makan sarapanlah. Apa belum, tidak ada makanan di rumah, nih aku transferin deh, ya makan dong, ayo mandi dong biar kelihatan cantik, apalagi mau video call saudaraku. Waduh, itu rambut masih uyak-uyakan saudara, masih ancur-ancuran. Sekalipun video call begitu, alamak cantiknya di kau, gimana nggak abang jatuh cinta. Itu muka lagi hancur-hancuran dia bilang begitu saudara. Tapi ketika menikah, alamak, istriku ini kayak nenek sihir. Udah jam 9 belum bangun, rambut uyak-uyakan, pakai daster lagi, berani ke pasar ngajak suami. Mau. Halo. Dengar baik-baik saudaraku. Semua masa pacaran, masa perkenalan itu selalu dia kasih yang terbaik.
Sekalipun muka kita memang lagi jelek, lagi ketekuk, saudaraku, karena ada persoalan lahir mungkin di kerjaan, itu pasangan kita bilang begini, alamak wajahmu itu, kenapa? Tapi nggak apa-apalah, sekalipun begitu tetap cantik kau. Nggak apa-apalah, sekalipun begitu tetap ganteng kau, karena engkau di pacarku. Begitu saudara, begitu, nggak jauh-jauh lah, nggak jauh-jauh. Haleluya. Semua yang indah-indah, perhatiannya on time. Udah makan malam belum? Ini udah jam berapa? Bobok dong. Nanti besok nggak bisa bangun, nggak bisa kerja, terlambat ya. Nanti kamu besok sakit. Perhatiannya 100% saudara. Selalu ampernya itu kerja. Tapi ketika sudah bekerja, boro-boro suruh suami itu istirahat saudara. Boro-boro suruh istri istirahat. Sudah jam 10 malam gak pernah lagi kata-kata, sayang ini sudah jam 10, udahlah besok aja kerjakan. Ini enggak, itu dapur belum beres. Kamu ini malas banget, kamu gak pernah selesaikan. Kamu mau jadikan pekerjaan berikutnya, besok tambah banyak lagi kerjaan. Kamu ini nanti bagaimana? Haleluya. Come on. Jangan buru-buru langsung saudara melangkah ke sebuah pernikahan hanya karena saudara sudah merasa cukup puas dengan segala sesuatu yang baik dikerjakan oleh teman seperasaanmu itu saudara. No, don't do that. Tapi kalau boleh pernikahan itu, dengar baik-baik ya, yang sudah terlanjur menikah ya sudahlah, nanti kita belajar banyak hal. Tapi yang belum menikah ini, jangan engkau sampai mengambil langkah menikah karena engkau merasa sudah cukup puas, bahkan ingin klimaks di dalam hubungan suami istri karena respon perhatian pasanganmu itu, sehingga engkau menyerahkan hidupmu padahal engkau belum tahu aslinya seperti apa saudara. Dia nggak akan minum minuman keras di depanmu, enggak. Kalau pacarnya larang, abang jangan minumlah, jangan mabuk. Oh iya sayang, iya, abang nggak akan minum lagi, janji sayang. Iya di depanmu janji. Kalau dia pulang, apa saudara tahu? Enggak kan? Enggak. Apa yang tidak disukai oleh pacar perempuannya? Bang, aku nggak suka tahu bang. Oh iya sayang, haleluya. Ada maunya, oh iya sayang, nurut saudara, nurut. Dalam hatinya, lihat ya nanti kalau udah jadi, lu baru tahu. Haleluya. Nah itu aslinya belum ada, yang ada fotokopinya dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar baik-baik, kehancuran rumah tangga muda itu diawali karena persiapan yang salah saudaraku. Ya, tertipu dengan sikap-sikap manis di awal. Padahal dia tidak tahu aslinya. Dengar baik-baik nih, dengar baik-baik ya. Semua saudaraku ini dengar baik-baik. Haleluya. Manusia itu selalu memiliki dua sisi, perhatikan. Manusia selalu memiliki dua sisi. Ada sisi gelap, ada sisi terang. Ada sisi yang baik, ada sisi yang gak baik. Semua manusia begitu, karena manusia bukan malaikat, saudara. Dengar baik-baik ya, bukan malaikat. Orang-orang yang sudah sungguh-sungguh beribadah aja tetap memiliki dua sisi seperti mata uang. Apalagi yang tidak mencintai ibadah, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau dengar baik-baik, khususnya para putri-putri nih. Haleluya. Kalau engkau sedang berteman dengan laki-laki yang tidak setia beribadah kepada Tuhan, tinggalkan. Jangan paksa dirimu menunggu dia bertobat. Kau menderita yang panjang, long suffering. Sekalipun kau sedang menaruh harapan bahwa dia pintar, engkau sedang menaruh harapan karena dia kaya, dia ganteng, keluarganya itu terkenal, forget it. Tuhan bisa buat pasanganmu yang sebenarnya itu sama seperti dia. Amin. Haleluya. Ya, kalau engkau tahu itu saudaraku, pacarmu itu tidak pernah ke gereja, yang taunya adalah kejar uang, tinggalkan. Engkau pasti akan menderita di sana. Nggak mungkin terang dan gelap bisa bersatu, nggak mungkin saudara. Ada banyak saudaraku ya, perempuan-perempuan yang tadinya rajin ibadah, bahkan guru sekolah minggu, jatuh dalam dosa. Karena apa? Ketulungan terikat dengan cinta.
terpesona dengan sikap-sikap rayuan manis. Bahkan laki-laki yang tidak seiman pun dia temani juga, akhirnya jatuh dalam dosa, bahkan murtad, saudara, tinggalkan imannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Ganteng saja tidak cukup, kaya saja tidak cukup. Bahkan sudah ikut ibadah, rajin sering ke gereja pun belum tentu ketika menikah itu akan baik selamanya. Sisi gelapnya engkau belum tahu, sisi buruknya engkau belum diperlihatkan, saudaraku. Haleluya. Jangan terjebak dengan rayuan-rayuan maut, rayuan-rayuan manis. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Hati-hati, saudaraku. Haleluya, hati-hati. Dan itu sebabnya Pastor Daud banyak sekali menerima chat-chat konseling, saudara. Sharing, aduh, benar-benar menyedihkan, saudara. Menyedihkan sekali. Hal-hal yang seharusnya tidak suka saya dengar, itu banyak sekali di sana. Pastor, aku sudah tidak kuat. Dua-duanya sama jahat, saudara. Suami jahat, istri jahat. Bagaimana, saudara, solusinya? Saya akan bilang, flashback, balik lagi. Bagaimana mungkin engkau saling menyakiti kalau engkau dulu sebelum menikah itu saling mencintai? Lihat dong, flashback dong. Haleluya. Dan itu sebabnya kita yang sudah mulai melangkah ke arah sana, hati-hati, saudara. Jangan, sekali lagi, jangan engkau ambil keputusan untuk menikah sebelum engkau melihat aslinya pasanganmu. Izinkan engkau bertengkar dulu dengan dia sampai engkau tahu aslinya. Izinkan kau punya masalah dulu dengan dia, dengan sikapnya, dengan sifatnya. Baik sikap laki-laki, baik sikap si perempuan, baik sifat si laki-laki, baik sifat si perempuan. Sampai engkau sadar betul ketika engkau akan menikah kelak, engkau siap untuk menghadapi semua dilema masalah yang akan terjadi, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Di sini persoalannya banyak sekali pasangan-pasangan yang sudah menikah nggak tahan. Ternyata suaminya itu tukang kibul, ternyata suaminya itu tukang judi, ternyata dia sering selingkuh. Di depanmu dia tidak pernah selingkuh, tapi ternyata sudah punya istri sebelumnya. Begitu juga istri-istri, ngakunya masih gadis tapi janda di mana-mana, saudaraku. Sudah bertebaran semua generasinya dan dia tidak mengakui. Hati-hati, saudaraku. Haleluya, hati-hati. Saya tidak membela laki-laki atau pria, saya tidak membela perempuan. Dua-duanya saya bela di hadapan Tuhan, saudara. Kalau rumah tanggamu mau jadi berkat, saudaraku, mari perhatikan bibit, bebet, dan bobot. Sekalipun penampilannya kurang ganteng, kurang cantik, tapi papa mamanya setia, suami istri, tidak pernah bercerai, haleluya, tidak pernah cacat dalam rumah tangga. Sekalipun hidup mereka sederhana, saudaraku, itu yang saudara kejar. Buat apa dia kaya dan ganteng, papa mamanya broken home? Saudaraku, dengar baik-baik, saudaraku. Saya bukan bilang engkau tidak boleh menikah dengan orang seperti itu. Kalau mereka sudah dipulihkan, tetap ada resiko yang akan saudara hadapi di belakang, saudaraku. Tetap ada resiko. Tetap ada kesukaran-kesukaran yang akan kau hadapi. Haleluya. Saya bukan larang saudara untuk ambil keputusan seperti itu. Kalau saudara siap, silakan. Jangan menyesal di belakang, saudaraku. Haleluya. Karena seperti apa bobot, bebet, dan bibitnya, saudaraku, tidak jauh-jauh seperti itu. Tidak jauh-jauh. Allah bisa karena biasa. Kalau saudara mau melihat anak-anakmu diberkati sama Tuhan, kalau saudara mau lihat anak-anakmu berkeluarga dan rukun dan damai, pertontonkan, hai engkau orang tua, kepada mereka bukti bahwa engkau adalah pasangan yang serasi. Pertontonkan kepada mereka, ceritakan kepada mereka. Karena ada banyak orang-orang tua yang sudah lakukan juga kesalahan, kesesatan, kejahatan, memaksakan pernikahan, disembunyikan rapat-rapat, anaknya bingung, saudara, karena ada hawa panas itu mengalir seperti lahar yang terus menggelinding. Hati-hati, saudara. Nasihat pagi hari ini membuat engkau untuk celik matamu itu, untuk celik, agar engkau jangan sampai sudah ketok palu, saudara nggak bisa mundur. Nggak mungkin saudara sudah diberkati di gereja atas nama Tuhan, begitu besoknya saudara mundur ketika melihat aslinya, saudaraku. Ada banyak yang seperti itu. Oh, praise the Lord.
Ya. Jadi jangan mengambil langkah keputusan untuk menikah sebelum engkau mengetahui persoalan aslinya. Engkau harus tahu sampai titik yang paling bawah tentang pacarmu yang laki-laki itu. Engkau harus tahu sampai titik terbawah sifat-sifat terburuknya pacar perempuanmu itu, saudara. Sampai dia ketika engkau menegur dia, sampai engkau menasihati dia, sampai dia bisa tunduk kepadamu dan mau ambil keputusan kepada perintahmu atau pesanmu, itu artinya dia seorang istri yang tunduk kepada suaminya, mau mendengar bahkan mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan suaminya. Berapa banyak setelah menikah, saudara, suami ketika menunjukkan keimamannya, dia merasa keberatan, lalu disuruh meninggalkan tabiat-tabiat buruknya karena dari keluarga besarnya juga sudah ada yang seperti itu. Lalu suaminya bilang, kalau engkau memang benar-benar istri yang baik, engkau harus taat kepada suami. Berapa banyak istri-istri menolak, saudara, lebih pro kepada keluarganya. Apakah saudara siap berumah tangga dengan model seperti itu? Bukankah firman Tuhan berkata, jikalau laki-laki dan perempuan itu sudah bersatu, amen, maka mereka akan meninggalkan orang tuanya dan mereka menjadi satu daging. Kata satu daging itu, everything is one. Segala sesuatu itu satu keputusan, nggak boleh tercabik-cabik. Istri punya pendapat sendiri, suami punya pendapat sendiri. Istri merasa pintar sendiri, suami merasa pintar sendiri. Itulah awal kehancuran egois. Jangan heran banyak saudara tetap mempertahankan pernikahan, tapi engkau hidup dalam sakit hati. Istri merasa benar di pikirannya, suami merasa benar di pikirannya, tapi coba-coba memaksa pernikahan itu agar berjalan terus, tapi penuh dengan penderitaan, saudara. Haleluya. Mau berjalan dengan pasangan seperti itu? Berjalankah dua orang kalau tidak sepakat? Amsal 3 ayat 3. Berjalankah dua orang kalau tidak sepakat? Enggak mungkin, saudara. Di tengah jalan itu pasti tercabik-cabik. Istri kalau kasih tahu suami bilang, alah sok tahu lu. Lu tahu apa lu? Kamu aja sekolahnya SD sok ngajarin. Sakit hati enggak? Istri digituin, sakit hati. Istri enggak ngelawan. Istri enggak tabok. Istri enggak tendang bokongnya, saudara, enggak, tapi dia sakit. Tapi sebaliknya juga sama. Bagaimana kalau seorang suami imam atau kepala digituin juga sama istri? Sok tahu lu aja dari kampung nggak sekolah lagi, ngerti apa lu? Lebih mengerikan lagi, saudaraku. Dua-duanya ini sering terjadi. Inilah yang menyebabkan rumah tangga itu hancur. Apalagi dua pribadi yang lahir dari dua karakter yang berbeda. Dengar baik-baik. Dari dua sebuah adat istiadat yang berbeda. Dari dua kehidupan rumah tangga yang berbeda. Sekalipun sama-sama dia satu suku, tapi dibesarkan oleh dua keluarga yang berbeda. Itu beda, saudaraku. Bagaimana orang tua perempuan memperlakukan perempuan ini? Bagaimana orang tua laki-laki memperlakukan laki-laki anaknya ini, saudara? Itu tidak sama. Itu sebabnya banyak orang-orang tua juga yang jadi mertua ikut campur, bukan? Kamu ini nggak pernah tahu. Kamu tahu nggak? Itu anak boruku itu, gadisku itu nggak pernah kupukul. Kau tahu nggak? Bahkan kumarahin pun nggak pernah dia itu. Kau tuh nggak boleh begitu. Ikut campur lagi, saudara. Lalu si perempuan ini bilang, iya benar mam, itu suami jahat itu mam, begitu. Betul sekali pastor, ya memang benar lah. Ini apa yang pastor dapat, pastor bagikan. Iya, apalagi sudah masuk pihak yang ketiga katanya. Nah saudaraku, makanya pastor bilang tadi, sebelum engkau mengetahui, mengalami sifat aslinya sampai titik dasar, jangan mau menikah. No. Seandainya saudara jemaatnya Pastor Daud, saya akan bilang kalian harus berantem dulu 3 kali. Saya mau tahu bagaimana kalian menyelesaikan persoalan kalian.
Baru saya yakin sebagai hamba Tuhan yang ingin memberkati kalian, saya yakin kalian pasti akan bisa menyelesaikan setiap persoalan yang akan kalian hadapi di masa yang akan datang. Nah, ini pacaran belum pernah ribut, belum pernah bermasalah, mau langsung menikah. Jangan kumpul persoalan di belakang. Lebih baik menghadapi masalah, amen, sering ribut di awal sampai tahu sama tahu sifatnya, baru nanti setelah menikah nggak pernah ribut lagi. Sudah bosan ribut, bosan. Haleluya. Udah bosan ribut, ngerti gak? Setelah menikah itu udah malas ribut. Aku tahu suamiku itu siapa, udahlah. Ada orang-orang di belakang menggosipi dia, istri tetap bilang begini, diam mulut kalian semua. Aku yang paling tahu suamiku itu siapa. 10 tahun saya pacaran sama dia. Saya tahu betul siapa dia. Itu baru keren, saudaraku. Itu baru keren. Begitu juga suami, ada gosip-gosip di belakang. Istrimu itu begini, begitu. Iblis ingin menghancurkan, memecah belah rumah tangga ini. Suami bilang begini, stop. I know who is my wife. Siapa istriku itu aku tahu. Aku tahu betul dia. Dia nggak seperti itu. Saya tahu sampai dalam-dalam, sampai jeruan-jeruannya itu saya tahu. Jadi apa yang kalian bilang dan kalian tuduhkan tentang dia tidak mungkin. Berapa banyak istri-istri berani bela suaminya di depan keluarganya? Berapa banyak? Ada yang sanggup? Berapa banyak istri-istri berani pro kepada suaminya kalau sedang dipermasalahkan suaminya? Berapa banyak istri-istri berani ngomong di tengah-tengah keluarganya? Halo? Berapa banyak saudara? Begitu juga suami-suami, berapa banyak suami-suami bela istrinya di depan keluarganya kalau dianggap tidak beres? Berapa banyak saudara? Halo, dengar baik-baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau tahu betul aslimu, engkau tahu betul asli pasanganmu saudara, engkau pasti akan bisa tenang berjalan bersama-sama dengan pasanganmu itu di kemudian hari. Sekalipun dia lagi ngambek, saudara tahu jalan pikirannya. Sekalipun dia lagi terganggu hatinya, lagi sensi, saudara tahu solusinya. Tapi engkau yang tidak punya kuliah dalam persoalan masalah pribadinya yang paling rendah saudaraku, engkau langsung mengangkat dia jadi pasanganmu, siap-siaplah engkau menghadapi persoalan-persoalan berat. Haleluya, haleluya. Mari kita baca dulu saudara, kita baca ya Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Ayat 1 dulu kita baca ya. Itu sebabnya Pastor Daud rindu saudara buka Alkitab saudara, sehingga apa yang Pastor Daud bacakan saudara bisa mengikutinya. Ya, shalom mamang ya. Shalom ya, Ana Santi, shalom. Thank you banget ya, thank you banget, God bless you. Oke, yuk mari kita fokus. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dari manakah, ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Di dalam tubuhmu? Dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Alkitab sudah belak-belakan sekali saudara. Jadi jangan heran kalau ada hawa nafsu. Kata hawa nafsu itu kedagingan saudara. Suami punya kedagingan, istri punya kedagingan. Sekalipun suamimu pendeta seperti Pastor Daud punya kedagingan. Punya saudara. Apalagi kalau saudara bukan hamba Tuhan yang tidak terproses secara daging. Ini bukan ada batasan saudara. Istri punya kedagingan, suami punya kedagingan. Tapi kalau seandainya dari awal itu sudah terproses kedagingannya saudara, maka dia bisa mengutamakan mana yang paling penting dulu. Mana yang paling penting, kedaginganku kah atau rumah tanggaku? Itu yang sebenarnya Pastor Daud bagikan kemarin itu, fokus kepada Tuhan. Kalau suami fokus kepada Tuhan, maka semua masalah di dalam keluarganya, bagi orang-orang sedekatnya, istri, anak-anaknya, kalau dia fokus dengan Tuhan,
dia tidak akan melihat masalah itu. Sekalipun memang masalah itu ada, saudara. Tapi dia tetap melihat Tuhan, saudara. Begitu juga istri. Kalau dia fokus dengan Tuhan, bukan fokus dengan dirinya sendiri, pasti suaminya itu tidak akan masalah bagi dia. Sekalipun suaminya itu sudah berkali-kali ditegur, ya masih melakukan salah dosa gitu ya. Bukan berarti kompromi. Tapi istri nggak akan hancur hatinya, nggak akan runtuh imannya, karena dia fokus dengan Tuhan. Dia boleh marah dengan suaminya, suami boleh marah dengan istrinya. Tapi kalau dua-duanya fokus dengan Tuhan, saudara, saya percaya semuanya itu akan baik-baik saja. Haleluya. Iblis sebenarnya ingin mencelikkan, mengarahkan pikiranmu fokus kepada hawa nafsumu, fokus kepada daging, fokus kepada dunia. Yesus aja sempat dialihkan pikirannya setelah dia puasa 40 hari, maka laparlah Yesus, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah iblis mencobai Yesus. Karena iblis tahu Yesus sangat lapar, itu bicara daging. Iblis tahu Yesus sangat lapar. Lalu iblis bilang apa? Hei, engkau kan anak Allah. Bukankah engkau bisa menciptakan segala sesuatu? Ayo dong, coba buatlah batu itu jadi roti. Kamu kan lagi lapar kan? Nah, secara akal pikiran Yesus memang butuh roti untuk makan. Dengar baik-baik, Yesus butuh roti untuk makan. Tapi kenapa Yesus tidak lakukan, saudara? Dia lebih mendahului atau mendahulukan hormat kepada Bapaknya. Karena apa? Karena yang menyuruh dia untuk merubah batu jadi roti itu bukan Bapa, tapi setan. Halo Yesus, katanya engkau anak Allah. Bukankah engkau berfirman jadilah langit dan bumi dan semuanya jadi? Thank you Itoko. Bukankah oleh perkataanmu semuanya jadi? Sekarang engkau lagi lapar Yesus. Ayo dong, jadikan batu itu jadi roti. Kamu kan lagi lapar. Iblis bisikin seperti itu, saudara. Tapi apakah Yesus lakukan? Tidak. Dia tidak mau diperintah sama setan, sama iblis. Sekalipun di akal pikiran itu benar juga, gua lagi lapar, gua lagi butuh roti. Tapi Yesus nggak kerjakan, saudaraku. Karena apa? Dia tidak ada hawa nafsu kedagingan di sini, tidak ada. Dia lebih memikirkan kerajaan surga, taat kepada Bapaknya sampai akhir, bukan taat sama setan. Iblis masih penasaran. Kuat juga nih orang, iblis bilang begitu. Lalu dibawanya ke bubungan tinggi, saudara. Dia bawa ke atas, ke atap bait Allah. Hai anak manusia, engkau kan Allah. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukankah ada firman yang mengatakan, maka Allah Bapamu akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau, sehingga engkau tidak terantuk sampai ke batu atau ke tanah. Ayo dong, tunjukkan kepadaku. Hei, Yesus dalam pikiran logika, ya kan aku ini Allah. Apa sih yang gak bisa tunduk kepadaku? Malaikat-malaikat kalau aku panggil pasti langsung tolong aku. Logikanya benar. Tapi hatinya tidak ada hawa nafsu kedagingan sedikit pun. Sekalipun dia berkuasa, tapi dia merendahkan hatinya. Dan dia tunduk kepada Allah, bukan kepada setan. Dia bilang, hai iblis, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Dia tegur iblis itu. Iblis itu masih penasaran. Dia tunjukkan lagi ke atas, dia bawa ke atas gunung lagi, saudara. Dia tunjukkan semua alam semesta ini. Iblis bilang begini, hei anak Allah, jikalau engkau mau menyembah aku akan serahkan semua kerajaan dunia ini kepadamu. Memang dunia ini sudah diserahkan sama iblis, saudara. Sudah diserahkan sama iblis, makanya dunia ini gelap. Apakah Yesus terganggu dengan yang namanya harta benda, jabatan, dan juga kegelimangan dunia ini? Tidak, saudara. Hei iblis, nyahlah engkau. Sebab hanya kepada Allah saja engkau sujud menyembah. Oh, Yesus nggak goyang, saudara. Karena dia punya prinsip
dia memikirkan kerajaan Allah datang ke bumi. Nah saudara, di dalam rumah tangga kita juga seperti itu. Kalau hawa nafsu kita lebih bergejolak ketimbang rumah tangga kita. Dengar baik-baik. Hawa nafsu di hati istri ada. Hawa nafsu di hati suami ada. Keinginan daging istri ada. Keinginan daging suami ada. Tapi apakah engkau mendahulukan itu daripada keluargamu? Kalau engkau mendahulukan itu, engkau akan melihat kehancuran, saudara. Haleluya. Engkau akan jatuh dalam dosa. Berapa banyak istri-istri melakukan banyak hal tanpa minta izin sama suaminya. Berapa banyak pula suami-suami melakukan banyak kegiatan di luar tanpa minta izin sama istrinya. Apa yang terjadi, saudara? Suami lama-lama hanyut ke bawah yang namanya kegiatannya. Istri lama-lama hanyut ke bawah sama kegiatannya. Puji Tuhan kalau kegiatan itu kegiatan gereja, persekutuan doa, persekutuan ibu-ibu, persekutuan imam-imam. Ini tidak, saudara. Awalnya cuman kelompok fitness. Di dalam fitness itu, saudara, suami mulai lihat-lihat ada warna-warna lain. Di rumah nggak pernah dipanggil beb, ya kan? Di fitness, halo beb, apa kabar, how are you? Habis ini kita ngopi yuk sebentar di kafe situ. Setan bilang, udah boy, lu kan gak pernah ngopi di kafe sama istri lu kan jadul. Udah sebentar aja gak apa-apa. Awalnya biasa-biasa, mulanya biasa saja, gitu kan lagunya? Iya. Sekali, dua kali, mulai kesedot, ketarik sama setan, saudara. Papa pulang dari mana? Fitness. Tadi fitness dari jam berapa? Dari jam 4 sore. Ini jam berapa, Papa? Jam 11 malam. Lama ya fitnessnya ya. Papa kuat angkat barbel lama-lama. Mantap ya. Berarti besok mama masakin telur yang banyak ya, biar tambah kuat gitu ya. Apakah seperti itu? Lalu di rumah suami mulai berdusta. Halo? Istri-istri juga begitu. Awalnya arisan-arisan kecil, lama-lama ketarik arisan besar. Arisannya bukan sama orang-orang yang kere loh. Arisannya sama ibu-ibu yang kokai, yang kaya, yang gak punya kerjaan, sama tante-tante. Saudara tahu arisan apa itu? Mereka udah gak butuh duit. Yang butuh duit, yang bikin arisan tuh orang-orang miskin, ketolong ketika lagi memang paceklik berat, bisa minta, aku dong nomor 1, aku dong nomor 3, tepat di ulang tahun suamiku, tepat anakku lagi mau lulusan, aku dong. Tapi kalau orang kaya, arisan buat apa? Udah gak butuh duit. Ibu-ibu yang kejerat di sini, saudaraku, mau nggak mau harus ikut aturan main. Pastor Daud nggak usah bahas sampai ke dalam, saudara. Halo, dengar baik-baik, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau tidak mengawali rumah tanggamu dengan benar, dipastikan tidak benar terus ke belakang. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kalau seandainya ini diselesaikan dari awal dulu, saudaraku, dari awal dulu, engkau pasti akan sudah mengalami perubahan demi perubahan. Suami akan bilang, enggak, aku enggak mau menyakiti istriku lagi. Sudah terlalu banyak dia aku sakiti ketika kami masih pacaran. Keren bro, keren. Aku enggak mau sakiti istriku lagi. Terlalu sakit dia telah kuperbuat waktu kami masih pacaran. Lama ku tinggalkan dia, aku bikin kejahatan di pulau seberang istriku. Dulu pacarku nggak tahu. Puluhan gadis ku pacari. Aku tahu dia sakit, tapi aku nggak tega karena belum jadi istriku. Tapi udah jadi istriku, no. Suami bilang, no, aku udah bertobat. Nggak mau lagi. Aku nggak mau nyakitin istriku, serius nggak mau. Halo.
Iya, Fatimah Hama bilang, mantap kalau begitu Pak. Ya mantap lah, saudaraku, mantap. Kalau engkau berjalan dalam kebenaran, ada terang Kristus di sana. Aku percaya saudara, rumah tanggamu itu pasti baik-baik saja. Maka anak-anakmu pun akan melihat teladan itu. Dan dia juga nggak mau melakukan hal seperti yang dulu kau pernah kerjakan. Sebab ada nasihat-nasihat yang keluar dari orang tuanya. Jangan bermain dengan perempuan nak. Kau menyesal nanti. Orang tua berani bilang juga begini, jangan karena cantiknya kau temanin dia nak. Sekalipun mamanya cantik saudara, karena bapaknya dulu juga cari-cari yang cantik, tapi udah bertobat. Mamanya udah bilang sama putranya, nah kecantikan itu dusta. Mama tahu kok, mama ahlinya dulu. Berani nggak saudara bilang begitu? Mama ahlinya dulu. Mama nggak mau kamu jatuh dalam dosa. Mana ada sih seorang mami yang lihat putranya akan kena lagi dengan perempuan lain yang ketipu karena kecantikan? Ada. Saya mau tahu, coba kalau saudara bilang ada, angkat tanganmu saudara. Adakah seorang ibu yang kepingin putranya jatuh dalam dosa karena perempuan yang menipu? Ada, coba kasih tunjuk. Sekalipun dulu itu dilakukan oleh ibunya, pasti tidak ada. Jangan nak, mama sangat tahu. Sekalipun perempuan itu wajahnya tidak terlalu cantik, tapi kalau kamu lihat orang tuanya, suami istri setia, akur, rukun, buat mami itu yang terbaik. Engkau akan aman di rumah mereka. Engkau akan aman berkeluarga dengan dia. Karena ada spiritual yang membackup kehidupan istrimu itu, nasihat-nasihat yang baik dari papa mamanya. Pak, bisa curhat gak Pak? Tuh kan? Haleluya. Dengarkan saja firman Tuhan ini saudara. Dengarkan saja kalau engkau benar-benar kena dengan firman Tuhan ini. Kan Pastor Daud tadi sudah bilang di awal. Ya katakan ya, tidak dikatakan tidak. Kalau engkau memang tersentuh dengan firman Tuhan ini, bilang Tuhan itu aku salah Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Haleluya. Tuhan Yesus mau datang saudara. Keluarga-keluarga yang siap menyongsong Yesus itu adalah keluarga-keluarga yang saleh, yang kudus, yang tak bercacat celah. Haleluya. Praise the Lord. Ya, ada hawa nafsu yang bergejolak saudara. Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Kalau ada istri iri hati sama suaminya, itu sebuah kebodohan. Kalau ada suami iri hati sama istrinya, itu sebuah kebodohan. Kalau istrimu banyak dandan saudaraku, dia beli baju yang cantik, baju yang bagus, bukan kau punya istri yang bisa dipajang dan suami bangga kepada pendampingnya dan istrimu tidak jelek, kenapa kau harus iri hati? Engkau dengar suara orang tuamu, kau lihat itu gajimu banyak, istrimu terus yang beli perhiasan, istrimu terus yang beli baju, kau tidak pernah dibeliin baju. Begitu kan bahasanya? Diprovokasi. Bilang sama orang tuamu, itu istriku mami. Kalau dia cantik, aku bangga kalau jalan sama dia. Kenapa aku harus iri hati? Begitu juga istri-istri, dengar baik-baik. Kalau suamimu itu beli jas kayak Pastor Daud begini, beli dasi, beli kemeja, beli jam tangan, bukankah engkau bangga berjalan bersama seorang pria yang ganteng, yang rapi, yang harum? Lalu orang tuamu bilang, kau lihat itu, kau tidak pernah diurusnya kan? Dia beli jas, beli jam tangan, beli dasi, kemeja harganya 500.000, sepatunya necis. Apa kau tidak malu dipanas-panasi sama setan saudara? Bilang sama orang tua, mami, dia itu suamiku. Aku bangga kalau jalan dengan suami yang rapi, yang ganteng, yang harum. Jangan ada iri hati. Ketika engkau sudah masukkan rasa iri hati, maka habislah sudah saudaraku. Habis. Senang kali setan di situ. Karena iri hati itu produknya setan. Mana ada sih suami istri iri-irian, iri hati. Giliran kalau suami dekat sama keluarganya, sama saudara-saudaranya, sama itonya, sama kakaknya, sama abangnya, sama om-omnya, pelukan, lalu istri iri hati. Setan bisikkan begini, coba kau lihat itu. Apakah di keluargamu begitu tuh suamimu?
Setan suka manas-manasin saudara agar engkau iri hati. Ya seharusnya suamimu itu yang mesra lah dengan keluarganya. Selama suamimu dihormati saudaraku ya, dihormati, tanda kutip nih. Selama suamimu dihormati, kalau dia mesra dengan keluarga besarnya, luruskan terus. Aku senang papa begitu. Karena apa? Nanti suamimu pun akan membalas juga ketika engkau mesra dengan keluargamu. Dengan tanda kutip juga, engkau itu dihormati. Engkau mesra dengan keluargamu, saudara-saudaramu, adikmu, kakakmu, abangmu, semuanya tuh engkau mesra, engkau pelukan, bahkan engkau romantis semuanya. Let's go. Suami bilang, aku senang mama kamu seperti itu. Aku bangga punya istri yang punya martabat yang sangat dihormati. Itu keren. Jangan larang istri lihat suami begitu, kamu ini terlalu kelewatan kau. Ya gimana nanti suamimu merasakan gituin juga. Ketika istri nggak sadar dia lagi mesra sama keluarganya dengan saudara-saudaranya semuanya, kau ngapain ke sana? Memang kau kurang kerjaan kau? Memang nggak ada yang kau urus di rumah ini? Jangan salahkan suamimu bilang begitu karena engkau berkata-kata gitu sama dia. Makanya kita saling mendahului, memberikan hormat. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin saudara tanya gini, pastor, pengajaran ini begitu puas saya dengarnya. Bagaimana pastor, saya kepingin pasangan saya berubah. Halo, bagaimana pastor? Aku ingin sekali pasanganku itu seperti khotbah yang ku dengar hari ini. Aku kepingin sekali pasanganku berubah, pastor. Bagaimana caranya? Simple, saudaraku. Don't be say to another one, move on. Okay? Jangan katakan sama orang di sebelahmu itu move on, berubah. Kalau engkau tidak mau berubah, engkau dulu yang harus berubah, baru pasanganmu itu berubah. Engkau yang lihat tangan saya ini laki-laki, suami kah? Engkau harus berubah lebih dulu, baru kau lihat istrimu berubah. Engkau yang melihat tangan Pastor Daud ini perempuan, istri kah? Engkau harus berubah dulu, baru suamimu itu berubah. Bagaimana orang mau bisa berubah? Kau bilang move on lu, kamu nggak berubah, kamu nggak move on. Ini dua tahun 2004, kamu tetap nggak move on. Suamimu bilang, kamu memang sudah move on. Dari 2001, 2022, 2023, 2024 sampai hari ini kau masih tetap sama. Kau bilang aku move on. Kamu nggak move on. Bagaimana saya mau bisa berubah? Halo, saling lempar-lempar kan? Iya tuh, kings of guk. Amin, kita dulu yang berubah, baru pasangan kita. Iya itu dia. Kalau kita sadar itu saudaraku, kalau engkau mau ingin merubah suamimu, engkau dulu yang harus berubah. Kalau engkau ingin merubah istrimu, amen, engkau dulu harus yang berubah. Baru nanti perlahan-lahan dia akan lihat, loh, aku heran sama suamiku ini. Tahun 2004 ini agak aneh kulihat dia. Biasanya kalau aku salah sedikit ngomong, tersinggungnya bukan main. Kalau aku sedikit salah saja, marah dia. Tapi 2024 belum pernah kulihat dia marah. Asli. Mulai hari itu istrinya tanda tanya, cari-cari tahu. Ada apa ini ternyata suamiku ini. Kenapa dia begitu? Dia nggak tahu. Suaminya ambil keputusan, saudara. Pulang kerja jam 5 sore, ikut ibadah dia di sebuah gedung di samping kantornya itu. Di sana dia didoakan. Di sana dia menangis di hadapan Tuhan. Di sana dia menyerah. Di sana dia bertobat, saudara. Thank you Marcelina. Istrinya nggak tahu, lalu istrinya mulai tanya-tanya, telepon temannya, mulai tanya-tanya, suamiku tahun 2004 ini berubah sekali loh Pak. Apa yang terjadi di kantor? Dia ketemu malaikat siapa? Aku mau tahu Pak. Ternyata merebak semua informasi. Ibu nggak tahu. Setiap sore suami ibu itu pulang kerja dan dia nggak pernah terlambat masuk, bahkan pulang tepat waktu. Selalu pulang kerja itu dia selalu ikut ibadah persekutuan di satu gedung di sebelah kantor ini, Bu. Coba aja tanya sama orang sana. Ternyata benar, suaminya itu menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara. Begitu juga istri-istri. Kalau istri berubah yang tadinya itu cerewetnya bukan main, saudara. Ya, cerewetnya bukan main. Nggak ada yang tahan dengan dia. Tapi ketika suaminya lihat, saudaraku, thank you Yuli,
Ketika suaminya lihat, ada apa ini yang terjadi dengan istriku? Kok dia semenjak tahun 2024 ini dia berubah? Dia nggak pernah lagi ngomel-ngomel. Dia nggak pernah lagi membuat aku tersinggung. Dia kalau sudah mau ngomong sekarang tuh mikir dulu, cari kata-kata yang enak di kupingku ku dengar, sekalipun dia menyinggung atau menasihatiku. Kalau dulu semua kalimat yang ada di hatinya keluar muntah semua. Sekarang enggak, mana yang enggak pantas diceritakan, itu ditahan, direm. Dia mulai memilah kalimat-kalimat yang indah didengar suaminya, sehingga suaminya itu merasa ada yang beda. Suaminya tanda tanya, saudara, what happened with my wife? Mulai cari tahu, dua-duanya mulai jaga sikap. Suami nggak menyinggung perasaan istri lagi, istri pun begitu. Mulai cari tahu sesuatu yang baik. Suami mulai mencari sesuatu yang menyenangkan istrinya. Istrinya pun merasa diperlakukan hal yang sama. Lama-lama, saudaraku, benar-benar jadi satu seperti ini dalam hadirat Tuhan. Remember it. Then don't be you say move on to someone atau kepada pasangan. Kalau engkau memang tidak punya etikat untuk berubah, saudaraku, engkau tidak akan lihat sebuah perubahan kalau engkau tidak berubah. Enggak akan mungkin. Dalam bisnismu pun kalau engkau tidak berubah, engkau tidak akan lihat perubahan. Enggak. Keuanganmu pun begitu, kalau engkau tidak membuat sebuah perubahan terobosan dalam keuanganmu, memakai uang atau mengembangkannya, engkau tidak akan melihat sebuah perubahan, saudara. Enggak akan terjadi perubahan. Tidak, saudaraku. Kau harus punya kemauan dulu di sini. Jangan tuntut orang lain berubah. Aku mau berubah. Aku mau berubah, Tuhan. Aku yang lebih dulu dirubah, Tuhan. Aku yang perlu diperbaiki. Sekalipun kau tahu suamimu paling banyak dosanya. Aku yang perlu dirubah, Tuhan. Aku yang lebih dulu, Tuhan. Begitu juga suami dalam doanya. Ketika dia berdoa dalam pribadi dengan Tuhan, Tuhan, ubahkan aku, Tuhan. Aku terlalu berdosa, Tuhan. Aku mau berubah. Haleluya. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kalau kita saling mempertahankan prinsip kita, hawa nafsu kita. Istri maunya seperti dari lahirnya sampai mati seperti itu aslinya. Kau nggak tahu. Aku ini lahir begini, dari kecil aku begini. Kalau kau berani terima aku, kamu harus berani terima keburukanku. Alamak. Apakah harus begitu? Masa bangkai-bangkainya kita kasih sama suami? Harus kita buang dong. Itu baru benar. Lalu kita paksakan dengan sifat-sifat yang jelek itu agar kita bisa diterima sama suami. Enggak begitu juga kali. Kalau kita tahu menyakiti perasaan suami, ya jangan kerjakan. Begitu juga suami kalau tahu perbuatannya itu mengecewakan, menyakiti perasaan istrinya, ya jangan kerjakan. Bukan berarti kita memaksakan, aku ini aslinya seperti ini, kau tahu nggak? Kalau kau berani jadikan aku suamimu, kau harus bisa menerima apa adanya. Oh, salah itu. Salah betul itu. Nggak benar itu, sesat itu. Sesat. Ya, nggak begitu cara berpikirnya, saudara. Nggak begitu. Jadi kalau tahu kita, saudaraku, bahwa kita itu aslinya kita buruk, ya, cukup memang pasangan kita tahu, tapi jangan paksakan keburukan kita itu untuk bisa terus hidup dengan suami kita. Enggak. Itulah yang menyebabkan suami-suami nggak betah di rumah. Jangan salahkan suami, akhirnya maaf ya, bukan saya ajarin, akhirnya suami-suami cari perempuan lain. Karena dia nggak menemukan kebahagiaan dengan istrinya itu. Jangan salahkan suami-suami akhirnya minta cerai, selingkuh dengan perempuan lain. Dia tinggalkan istri aslinya. Karena dia memang merasa nggak bahagia, saudara. Itu daging. Jangan salahkan. Begitu juga istri-istri. Hai suami-suami, jangan salahkan kalau istrimu itu akhirnya ketemu dengan laki-laki yang bisa perhatian, memberikan perhatian sama dia. Istrimu itu merasa tidak pernah diperhatikan di keluargamu. Istrimu itu merasa tertolak terus, terhina terus dengan suaminya. Ya nggak mungkin dong dia bisa bertahan sampai mati dalam penderitaan begitu. Dan akhirnya dia mulai cari laki-laki yang bisa menghibur dia minimal. Jangan sampai seperti itu.
Jadi perceraian itu saudaraku, baik diawali dengan istri atau perempuan atau suami juga lebih dulu, itu semuanya punya alasan. Punya alasan, saudara. Tapi kalau istrinya di rumah perhatian, baik, nggak ada yang kurang. Sekalipun dia punya kepentingan pribadi, hawa nafsu pribadi, saudara, tapi dia selalu menghormati suaminya, mendahulukan suaminya dalam segala hal. Suaminya dibela dalam segala hal. Dia tahu suaminya itu kurang. Dia tahu kekurangan suaminya, bahkan nafkah pun kurang. Istri sudah ambil bagian membantu suaminya ini, saudaraku, tapi tetap istri itu hormat sama suaminya. Bahkan mungkin istrinya lebih besar penghasilannya dari suaminya, istrinya itu tetap hormat sama suaminya. Saya pastikan suami mana yang mau tinggalkan istri sebaik itu? Suami yang goblok, cuman suami yang begitu yang mau terima seperti itu, saudara. Yang mau lakukan itu. Dia coba main perempuan di tempat lain, saudara. Dia sedang berjalan ke neraka. Apa dia pikir bisa dapat istri sebaik itu, secerdas itu, semulia itu? Enggak kan? Saya yakin gak akan ada suami yang mau tinggalkan istri sebaik itu, sehormat itu sama suaminya. Sepengertian itu enggak ada. Begitu juga suami-suami, dia pengertian sama istrinya, peduli sayang sama istrinya. Sekalipun istrinya itu enggak sekolah, dia hanya bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Mulut suaminya itu nggak pernah lalu yang jahat kepada istrinya. Kalau ada istri yang mau tinggalkan suami begitu, itu istri yang kacau walau itu. Istri yang sakit jiwa kalau saya bilang seperti itu. Kalau ada yang berani tinggalkan suaminya sebaik itu. Haleluya. Itu sebabnya tadi saya bilang, saudara. Mari kita baca ya. Mari kita baca. Ayatnya ada. Lukas 6 ayat 31, Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya kita yang harus lebih dulu lakukan yang baik, maka yang baiklah datang. Saya mau bilang, seburuk apapun suamimu di matamu, kalau engkau terus melakukan yang baik kepadanya, terus menghormati dia, terus mengasihi dia, seperti dirus hujan katanya yang menetes terus, sanggup membuat batu yang besar bolong, saudara. Di sini memang membutuhkan kesabaran, di sini membutuhkan penghiburan. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Makanya pengajaran kita beberapa hari yang waktu lalu, firman Tuhan sudah tulis sebagai kunci jawabannya. Jikalau engkau, apapun yang kau perbuat kepada orang, anggaplah itu engkau sedang berbuat sesuatu kepada Tuhan. Sehingga kita nggak akan sakit hati. Istri dengan tulus melayani suaminya, sekalipun perlakuan suaminya itu sering sekali menyakitkan. Tapi istrinya punya prinsip bahwa apa yang kulakukan kepada suamiku ini, aku melakukannya untuk Tuhan. Keren banget saudaraku. Saya pastikan sekeras apapun hati suamimu itu akan hancur ketika engkau tetesi dengan air yang segar, air yang sejuk. Terus suamimu mau berpaling dari istrinya, dia tidak akan menemukan istri secantik dan sesaleh, sesetia seperti saudara. Haleluya. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Suami juga seperti itu, istri juga seperti itu. Iblis geleng-geleng kepala. Aku nggak punya tempat lagi di mereka. Aku nggak punya bagian ruangan lagi di hati mereka. Merekalah pasangan yang diberkati. Merekalah suami istri yang diberkati. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord. Ya, terima firman Tuhan ini dengan sukacita, saudara. Terima ya, terima. Jangan keraskan hatimu, harus ada kelenturan sedikit di hatimu tuh, lentur. Sekalipun gak enak saudara dengar lentur, bilang, Tuhan, ubah aku Tuhan. Aku yang lebih dulu berubah. Hei, dengar baik-baik saudaraku. Kalau engkau mau berdamai dengan hatimu, engkau berubah, engkau yang beruntung. Sakit hati sudah terbuang. Ingat ya, sakit hati itu penyebab penyakit yang banyak dalam tubuhmu. Dengan demikian, ketika hatimu bergirang, hatimu bergembira,
Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika engkau minta sama Tuhan lebih dulu diubahkan, hatimu damai, tenang. Tanpa kau sadari penyakit-penyakitmu itu kebuang, saudara. Kamu pasti akan panjang umur kan? Ketika sakit penyakit itu lepas dari badanmu, engkau akan jadi panjang umur. Engkau enggak akan sakit-sakitan. Engkau tidak akan stres dan depresi, saudara. Engkau akan sehat terus. Bahkan kesehatan itu harta lebih mahal daripada harta benda yang kau miliki sekarang. Nah, kalau kita itu damai di hati kita, bukankah kesehatan itu menjadi bagianmu? Enggak rugi, saudara. Kalau engkau lentur hatimu sekarang, lentur, ya, terima berkat ini, saudara. Engkau lentur, maka engkau akan melihat kehidupan di dalam rumah tanggamu. Tapi kalau engkau menolak kebenaran, engkau tidak mau berubah seperti Yesus, maka hidupmu akan masuk ke dalam masalah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa Roh Kudus menjamah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat ini, saudara. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh rabatasika larabara. Rumah tangga yang hampir hancur, Tuhan kau berkati, tolong selamatkan. In Jesus name, Lord. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Suami-suami, istri-istri yang melihat program ini, Tuhan, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Selamatkan mereka, Bapa. Kuasa darah Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu, menetes segar sampai hari ini bagi orang yang percaya, yang merindukan pertobatan dan pemulihan. Terimalah mereka, Tuhan Yesus, ampuni mereka. In Jesus name. Terima dalam nama Yesus. Oh rabasi kalarabara. Diberkati dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Praise God. Haleluya. Amin.